Welcome to Tasya Camp. Perkenalkan, nama saya Tasya Labiba dari 10 IPS 1 akan menceritakan tentang cerita rakyat berjudul Timun Mas. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya, harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Mbok Srini hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban terjadi padanya dengan selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Srini didatangi sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan, tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban akan benar-benar terjadi padaku? Ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun, Mbok Srini berusaha menghilangkan keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Namun, ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya, apa maksud raksasa itu memberikanku sebutir biji timun? Ucap Mbok Srini dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari ada sesosok raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Ha, ha, ha. Demikian suara raksasa itu. Mbok Srini pun terkejut sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuhan raksasa, jangan memakanku, aku masih mau hidup. Mbok Srini memohon dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar Tuhan raksasa, jawab Mbok Srini dengan gugup. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa, karena anak itu akan kujadikan santapanku. Ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Setelah Mbok Srini selesai memberikan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian, ia segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berubah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun menjadi semakin besar melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Mbok Srini memetiknya timun yang berat dengan susah payah ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Ngak, ngak, ngak. Demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Cup, 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 jangan menangis anakku sayang Timun Mas, hibur Mbok Srini. Perempuan parubaya itu tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya, hingga air matanya menetes membasahi kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa dengan janjinya bahwa dia akan memberikan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik.
Mbok Serini sangat bangga, karena selain cantik, Timun Mas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sifatnya yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam, Mbok Serini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu, ia selalu termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat Mbok Serini sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Emas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati yang dirasakan oleh ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. Sebenarnya Mbok Serini tidak ingin menceritakan penyebab kesedihan hatinya, karena dia tidak ingin anaknya ikut bersedih. Namun, karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul Timun Mas yang dirahasiakan selama ini. "Maafkan ibu, anakku. Selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu," kata Mbok Serini dengan wajah sedih. "Rahasia apa, Bu?" tanya Timun Mas penasaran. "Ketahuilah, Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu," jawab Mbok Serini. Belum selesai ibunya bicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. "Apa maksud ibu?" tanya Timun Mas. Mbok Serini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. "Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan aku," kata Timun Mas. Mendengar perkataan Timun Mas, Mbok Serini kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat, agar tidak menjadi santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Serini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Serini. "Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang," pinta raksasa itu. "Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu," bujuk Mbok Serini yang mencoba mengulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Mas bisa selamat. "Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku," kata raksasa itu. Setelah Mbok Serini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Serini kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya, ia menemukan cara yang tepat untuk dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. "Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia dapat membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu," ungkap Mbok Serini. "Benar, Bu. Kita harus membinasakan raksasa itu, karena aku tidak mau menjadi santapannya," jawab Timun Mas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Mbok Serini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan," kata Mbok Serini. "Apa yang bisa kubantu, Mbok Serini?" tanya pertapa itu. Mbok Serini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Serini, pertapa itu pun bersedia membantu. "Baiklah, tunggu di sini sebentar.
ujar pertapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Srini. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. Jelas pertapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, Mbok Srini pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, Mbok Srini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Kini hati Mbok Srini mulai agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku, ancam raksasa itu. Mbok Srini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, Timun Mas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Mbok Srini membisik Timun Mas. Baik bu, jawab Timun Mas. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayat lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari sejauh mungkin, Timun Mas mulai kecapean. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama, Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun dalam sekejap. Batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas, walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Mas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup berbahagia. Nah, itulah dongeng Timun Mas. Dan dari kisah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus selalu ingat bahwa yang punya niat jahat pasti akan selalu kalah, dan yang punya niat baik pasti bisa melalui asal dengan usaha. Oke, Tasya Camp selesai sampai di sini. See you again. Bye bye.